Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Kembali lagi bersama kita ya di Penjaso, Pendidikan, Jasmani, dan Talkshow. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya kedatangan dua narasumber, yaitu dua para atlet ya. Ini atlet yang sangat berbeda ya, yang bisa, pokoknya berbeda dah pokoknya. Ada yang di lapangan, ada yang di rumah aja. Oke, langsung saja ya. Di sini ada Bung Sofyan sebagai atlet e-sport. Ya, Bung Sofyan apa kabar? Alhamdulillah baik, Bung Dapoy. Oke, alhamdulillah baik ya. Gimana dengan kabar nih, Coach Dehan? Alhamdulillah saya baik, sehat. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Jadi di kesempatan kali ini, di acara ini, saya akan bertanya-tanya soal keseharian kalian nih, para atlet nih, di masa pandemi kayak gini, tuh ngapain aja sih sebenarnya? Dimulai dari Bung Dehan dulu deh. Ngapain aja di rumah selama pandemi ini? Ya, saya selaku coach ya, selaku pelatih sepak bola. Karena Ya. semenjak ada PSBB, jadi para pemain-pemain saya, anak buah saya nggak bisa keluar. Jadi ya saya olahraga aja di rumah. Oke, jadi Bung Dehan ini sebagai coach itu memberikan waktu untuk olahraga di rumah ya, Ya, memanfaatkannya waktunya untuk olahraga di rumah saja. Oke, ya. bagaimana dengan saudara Bung Sofyan ini sebagai atlet e-sport? Ya, keseharian saya selama di GH, apartemen yang diberikan difasilitasi oleh dari tim e-sport saya ya biasa Oke, kita streaming di Nimo TV atau di YouTube, sekaligus buat latihan untuk memperebutkan kejuaraan di MPLI Asia yang nantinya akan diadakan pada bulan Desember tanggal 5. Ya kita terus bermain game aja di rumah gitu. Jadi kayak ya nggak ngaruh walaupun ada pandemi atau tidak, ya kita tetap bermain game karena di rumah. oke. Berarti sangat berbanding terbalik ya buat Bung Dehan dan Bung Sofyan ini, karena Bung Dehan yang pekerjaannya mungkin bisa dibilang pekerjaannya yang sebagai coach ini di lapangan, dan sekarang sepak bola ditiadakan. Jadi mau nggak mau Bung Dehan ini berada di rumah saja, dan Sofyan atlet e-sport, dengan ada PSBB dan di rumah ini sangat tidak berlaku sama sekali bagi Ahmad Sofyan ya. Kegiatannya masih tetap berlanjut kayak biasanya. Oke, terima kasih buat jawabannya. Saya ada beberapa pertanyaan lagi. Menurut Bung Dehan dan Bung Sofyan, pandemi ini berdampak pengaruh negatif nggak terhadap ekonomi kalian berdua gitu? Boleh dijawab dari Bung Sofyan dulu? Menurut saya dampak terhadap pendapatan ini saya merasa kayak nggak ada pengaruhnya sih, karena saya sudah ditekan kontrak di awal kontrak, ketika saya masuk disodorkan dengan gaji per bulan saya 30 juta gitu. Ya para para manajemen dari tim saya ya harus membayar saya sebesar 30 juta tersebut. Dengan alasan ada pandemi atau tidak, ya tidak menjadi pengaruh dalam penurunan atau penaikan dari pendapatan perekonomian saya. Mungkin jika kita menjuarai suatu kompetisi, ya kita akan mendapat sebuah tambahan bonus seperti biasa-biasa atlet lainnya. Menurut saya tidak ada pengaruh dari pendapatan saya. Oke, baik. Menurut itu dari sisi Bung Pian ya, dari sudut pandang Bung Pian dan pengalaman yang emang Bung Pian lakuin sekarang, bagaimana dengan Coach Dehan? Bagaimana dampak ekonomi Bung Dehan terhadap COVID ini? Saya selaku coach ya, saya juga digaji itu per kontrak ya. Kontraknya itu 6 bulan sekali. Jadi COVID ini kan udah hampir setahun. Selama awal-awal COVID itu tidak ada masalah. Namun setelah beranjak 6 tahun lebih, kontrak putus karena tidak dapat melatih.
juga tidak dapat turun ke lapangan, jadi ya nggak dapat uang kontrak, jadi hanya mengandalkan apa ya, mengandalkan keuangan sebelumnya lah. Jadi Bung Dehan ini istilahnya hanya mengandalkan dari kontrak yang setahun saja berarti. Setahun Iya, ke depannya Anda masih belum tahu pendapatan Anda dari mana? belum tahu sih, mungkin pendapatannya negatifnya bisa ke saya, juga bisa ke ini ya, apa namanya, pemain sepak bola lain, karena kan mereka juga kan bayar namun dia tidak dapat latihan. Oke. Jadi sangat berbanding terbalik ya buat Sofyan dan Bung Dehan ini. Saya punya satu pertanyaan lagi yang mungkin yang kalian rasain buat pemerintah gitu. Apa sih dampaknya PSBB untuk kalian berdua ini? Mungkin bisa dijawab oleh Bung Dehan dan masukan soal PSBB ini ya. Dampaknya semenjak PSBB, saya selaku coach ya, selaku pelatih, dampaknya ya terdampak juga terhadap saya, juga terhadap anak pemain bola lainnya ya, karena saya tidak dapat mengajar, yang lain juga tidak dapat berlatih gitu. Solusinya ya kalau bisa, saya selaku coach ya, nggak tahu yang lain, kalau bisa, kalau bisa pelatihan itu masih bisa dibolehkan, cuman sesuai protokol gitu. Jadi harus ada yang turun ke lapangan. Iya, sesuai protokol. Oke, siap. Bisa dijawab, Bung Pian? Menurut saya dampak dari PSBB ini ya memang kita sulit untuk keluar rumah, apalagi ketika berkompetisi di saat masa pandemi ini. Kita itu tidak dipertemukan di suatu tempat untuk melawan tim-tim lain, tetapi kita memang dari GH-GH dari masing-masing tim, yang tentunya menurut saya sangat menguntungkan bagi tim-tim lain, karena mental ketika berada di lapangan dalam berkompetisi ataupun di rumah atau di GH dari masing-masing tim itu sangat berbeda. Apalagi takut adanya kecurangan dari tim-tim lain yang tidak bisa dikontrol oleh pihak-pihak panitia dari kompetisi. Menurut saya, jika masukan saya sebagai atlet ini kepada pemerintahan, ya sama seperti dari coach bicarakan, kita diperbolehkan berkompetisi di satu tempat di mana memang di situ tidak dikasih penonton, nggak apa-apa, tapi di situ tetap dipertemukan kita dengan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker atau dengan menjaga jarak gitu. Jadi lebih kondusif dan mencegah penularan dari COVID-19 ini. Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ini saya peruntukkan untuk Bung Dehan untuk menjawab pertanyaan saya ini. Bagaimana sih cara mengatasi ekonomi Bung Dehan di masa pandemi ini? Apa Bung Dehan membuat usaha, ada planning mau membuat usaha, atau berserah diri aja sama menjadi coach ini? Enggak, Pak. Saya selaku coach ini kan banyak memakai pakaian jersey, jadi saya juga usaha. Oh, oke. Jadi Bung Dehan tidak hanya dengan ternyata punya usaha juga ya. Jadi ada plus minusnya lah ya buat Bung Dehan. Oke, terima kasih untuk kalian berdua sudah meluangkan waktu di acara Penjas Show, Pendidikan Jasmani dan Talk Show. Terima kasih saya sampaikan kepada Coach Dehan dan Bung Sofyan. Ya, sama-sama. Ada yang disampaikan untuk penonton? Untuk penonton, selalu jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk menjaga daya imun dan kesehatan. Jangan lupa berjemur pada jam 8 sampai jam 10, karena itu sangat bagus untuk imun ketebalan tubuh kita untuk melawan virus COVID-19 ini. Mungkin itu saja. Silakan Bung Dehan. Saya tidak ada masukan. Oke.
cukup Soalnya ya. semuanya sudah dijelaskan oleh Bapak Sofyan. Jadi sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Oke, jadi terima kasih untuk kalian berdua sudah meluangkan waktu di acara ini. Saya pamit undur diri. Kepada semua penonton, jangan lupa jaga jarak dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker dan ingat pesan ibu. Saya Dewa Feblian, saya pamit undur diri dari Penjasor, Pendidikan Jasmani dan Talk Show.